Selamat pagi saudara, Sapa Riau kembali menyapa Anda bersama saya Restra Putri. Saudara, kekayaan aneka ragam wisata alam dan budaya di Indonesia memang tidak ada habisnya. Inovasi yang terus bermunculan untuk kembali meningkatkan sektor pariwisata pasca pandemi pun kian digencarkan. Berbagai upaya dilakukan sektor pariwisata demi meningkatkan perekonomian Indonesia. Satu di antaranya adalah upaya Asita Riau yang meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. Di Studio 2 Kompas TV Riau telah hadir narasumber kita Bapak Dede Firmansyah yang merupakan Ketua DPD Asita Riau periode 2022-2023. Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Kita akan banyak berdiskusi gitu ya, Pak mengenai pariwisata yang ada khususnya di Provinsi Riau ya. Bapak kita Asita ini adalah Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies. Yes. Nah, ini menjadi pilar ya Pak, pilar untuk perkembangan pariwisata. Apalagi ini kita akan fokus membahas Provinsi Riau. Yeah. Mungkin untuk pengenalan awal Pak boleh dijabarkan apa sih sebenarnya Asita dan itu apa tugas fungsinya? Silakan Bapak. Asita itu kalau kan di Indonesia harus ada bahasa Indonesianya kan, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Cuma di akte harus Asita, harus Indonesia. Terus Asita ini lahir pada 7 Januari tahun 71. Jadi umurnya udah 53 nanti 7 Januari ke depan. Dan ini dia kan dianggotai oleh perusahaan-perusahaan dan wisata, biro pariwisata. Anggotanya ada seluruh Indonesia. Kalau dari ketum kita, kami Ibu Dr. Nunung Rusmiati itu ada kurang lebih 7.000 yang terdata di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi salah satu organisasi yang cukup lama di Indonesia dan menjadi juga barometer dari pariwisata. Kementerian juga sering juga berdiskusi sama Bu Ketum, dan kita juga istilahnya persuasanya kan perpanjangan pemerintah. Berarti Asita ini adalah yang menghimpun biro-biro pariwisata begitu ya Pak? Perbedaannya dengan travel gitu bagaimana Pak? Kalau travel itu Organda itu, karena Organda. dia transportasinya aja. Iya. Kalau Asita cenderung biro pariwisata yang tour, apalagi walaupun inbound ke dalam ataupun outbound, itu juga transportasinya gitu kan. Sebetulnya semua yang berunsur pariwisata itu connect ke Asita. Baik. Iya berarti memang saling terkoneksi, tapi ada perbedaannya. Kalau Organda tadi menyediakan instrumen-instrumennya begitu ya Pak ya. Untuk di Provinsi Riau sendiri Bapak, ini Asita sudah berdiri sejak kapan? Itu kurang lebih tahun 80-an tuh. Saya ini ketua yang ke-7 saya. Baik. Ke-7. Di atas saya, sebelum saya ini ada Bang Ibnu Mas'ud. Terus ada juga Bang Didi Marsal 2 periode. Habis itu Pak Ian ya. Ada senior saya dia kurang lebih 7 tahun 80-an lah. Udah ada Asita di Riau. Dan cukup berkembang, dan problem kami masih di Riau ini masih banyaknya outbound, masih banyaknya wisatawan itu keluar. Yang datang ke Pekanbaru, ke Riau melalui airport Pekanbaru tuh masih ya saya pikir nggak sebanding itu. Cuman semenjak ada Gubernur Bapak Andi Rahman sekaligus melaunching itu kan The Homeland of Melayu, Riau The Homeland of Melayu. Nah, itu udah mulai bergerak juga tuh pariwisata di Riau, karena beliau juga bilang kan dulu kan kita harus tidak hanya terlena dengan sawit dan minyaknya kan. Jadi udah mulai terbuka pas periode Pak Andi seingat saya gitu. Berarti memang sejauh ini kita lihat ya Pak bahwasanya orang luar tuh berpikir ke Riau mau kemana sih gitu. Padahal banyak sebenarnya tempat-tempat wisata yang ada di Riau ya Pak ya. Nah sebelum kita pergi lebih jauh ke sana Pak, saya akan membahas bahwasanya kan kita tahu 2 tahun belakang ini ada pandemi, kemudian sektor pariwisata tentunya menurun gitu. Apa perbedaannya Pak sebelum pandemi, kemudian saat pandemi dan juga pasca pandemi di sektor pariwisata sendiri Pak, khususnya Riau? Iya, teman-teman Biro Pariwisata tentu sangat berdampak sekali. Teman-teman banyak mungkin bilang gulung tikar kan, tapi dia juga ada yang dia pindah tikar gitu. Pindah tikar
tadinya dia fokus pariwisata, akhirnya dia ada yang ke kuliner, ada fashion, tapi diferensiasi juga, jamu-jamu juga. Tapi setelah pandemi udah berlalu, alhamdulillah mereka udah kembali ke jalan benar kan, mau juga aktif di beberapa wisata. Dan sekarang kan sudah banyak ini airline baru yang mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin II kan. Ada juga yang ke luar negeri juga bertambah gitu. Jadi ini juga jadi bergejolak kembali bisnis pariwisata di Riau. Berarti memang terdapat perbedaan ya Pak. Tapi kalau kita lihat secara presentasi begitu Pak, apakah pasca pandemi ini sudah bisa menandingi angka sebelum pandemi Pak? Untuk hitungan wisatawan lah yang berkunjung ke Riau. Saya pikir masih cukup jauh lah dibanding sebelum pandemi kan. Tapi sangat kerasa juga, apalagi teman-teman Malaysia juga ada juga. Kita juga nanti ada tamu tanggal 6 sampai 9 November. Kurang lebih ada 30 orang ke Pekanbaru. Dan mereka banyak antusias juga gitu. Karena kan airline banyak melalui Pekanbaru dari Kuala Lumpur kan. Dan itu juga mereka juga memanfaatkan itu. Oke, iya. Kalau kita berbicara tadi Pak ya, ada Bapak membahas juga ada yang pindah tikar gitu, ada yang ke sektor fashion, kemudian ada yang juga ke kuliner. Tapi kan sebenarnya ini berkaitan Pak. Kalau misalnya kita udah berbicara tentang pariwisata, itu komponen-komponen lainnya ada. Nah, apa saja sebenarnya Pak selama pandemi ya kalau kita lihat Pak, komponen yang juga terkena imbas nih dari sektor pariwisata yang menurun? Hotel lah waktu itu. Cuma hotel juga terbantu juga kan. Waktu itu pasien-pasien COVID juga ada ke hotel. Tapi yang ngiri sekali sih kami dari Biro Pariwisata yang bahkan saya bilang tidak ada perhatian bagi pemerintah karena justru kami ini orang yang menjembatani gitu. Wisatawan mau ke Pekanbaru, ke Riau melalui bandar Pekanbaru itu kontaknya ke kami dan pemerintah cenderung memikirkan yang nampak-nampak aja, hotel, terus resto saya nggak tahu tuh, saya melihat perhatian kemarin banyak ke hotel bagi pemerintah, khususnya zaman Pak Wisnu Tama kan sebagai Menteri Pariwisata. Berarti itu ya Pak ya, memang ada sektor-sektor lain yang juga terkena imbasnya gitu. Dari Asita sendiri Pak, apa sih program yang dicanangkan gitu untuk membangkitkan kembali pariwisata di Riau? Yang pasti kita ini kan kerjasama kabupaten-kabupaten kota di dinas pariwisata itu kan ada event-event, dan itu kan event kalender itu yang dikomandoi lah sama dinas pariwisata Riau. Dia mengakomodir event apa, dan kami sempat masuk juga event kami Asitaran tanggal 21 Februari 2023 itu, yang jadi salah satu kalender event 102 kalender event di Riau, dan banyak dari kekuatan lain. Dan kami berharap tidak hanya, kalau saya pikir ini cukup sedikit, kita boleh contoh lah kan yang lain kan. Kita kalau ke Solo ya, Solo itu Jumat, Sabtu, Ahad tuh ada event di Nata Negara namanya itu ramai tuh, sangat ramai. Apalagi waktu itu dia ada juga sepak bolanya kan, itu bisa-bisa tadi yang sepak bola ada event, habis itu ada konser, itu dilihat bakal banyak konser, akhirnya dipindahkan itunya sepak bolanya konsernya. Terus kita ke Jogja itu wali kotanya mewajibkan ke lurah dan kecamatan itu harus ada event di weekend itu. Berarti ramai kan? Kebanyakan kita tiap pekan ada event, tiap kecamatan, bahkan tiap bulan ada. Benar. Saya pikir sebulan lebih puluhan juga, bahkan mungkin mencapai 100. Nah, kita nggak tahu apakah belum nggak dilaporkan oleh kabupaten kota atau masih belum menggeliat gitu. Dan saya juga melihat, mohon maaf ya, di Riau ini magnetnya baru Pekanbaru. Walaupun di Kampar udah banyak event juga, ada juga air mancurnya. Cuman kan how to go there gitu. Butuh ini infrastruktur juga ke sana. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau yang ada mall di Riau itu baru di Pekanbaru gitu. Nah, terus
Provinsi lain bagaimana? Nggak usah lihat jauh-jauh, lihat Sumbar. Jumlah itu magnetnya bukan Padang, ada Bukit Tinggi, ada Sawanuntu, ada yang lainnya. Benar. Terus kita ada magnetnya per bulannya kayak gitu. Sekarang boleh pacu jalur. Pacu jalur itu setiap tanggal 24 sampai 28 Agustus. Itu dia nggak pernah berubah tuh. Itu saya lihat itu sangat bagus kan, dia nggak pernah berubah. Jadi orang menunggu itu. Cuma problemnya perlu kita ketahui, kok saya menilai, saya ini Sumondo orang Kuansing. Isi orang Kuansing. Saya melihat pacu jalur itu adalah lebarannya orang Kuansing. Lebarannya orang Kuansing. Iya, kan dia bilang banyak kok Pak Dede yang dari luar negeri. Iya betul banyak. Itu orang Kuansing yang ada di luar negeri. Dari Amerika, dari pulang kampung dari ya Pak ya. Pulang kampung gitu. Nah, bahkan saya pernah ikut lihat perjalanan itu. Mohon maaf ya. Itu jualan bajunya I Love Bukit Tinggi gitu. Nah, ini kan ada apa ini? Nah, terus ke sana. Jadi wisatawan tuh tak kalah mendarat ke suatu bandara itu paling jauh itu 2 jam, 2 jam ke sana. Kalau udah 2 jam nggak itu, kalau jauh kali, waduh, pusing deh tuh. Ini ke sana 4 jam loh. Itu pasti orang yang benar-benar, saya ke Kuansing di sana pengen lihat. Sempat dulu Bang Mursini, bupati dulu, dia bilang kalau ada tol itu 1,5 jam tuh. Sebenarnya nggak tahu bisa terjadi atau tidak dari Kuansing itu. Problem lagi, ke Kuansing itu hanya nonton pacu jalur. Iya. Pacu jalur apakah nggak bisa di tiap bulan dibuat? Nah, apa harus setiap tahun? Sekarang dia bilang kan ini udah ratusan tahun. Itu awalnya adalah Ratu Wilhelmina melihat itu kan, nonton itu. Sekarang tolonglah Bupati Kuansing. Sekarang minta aja kepada keluarga Kuansing udah lama itu, minta foto-fotonya. Mungkin kalau ada juga dia kayunya yang udah ratusan tahun masih ada ya, buat museum. Museum tuh cenderung kita kan alat museum kita banyak di Belanda katanya. Sampai-sampai kemarin orang Belanda nyerahkan ke Jokowi, ini Pak punya Indonesia gitu. Dari Belanda. Ah, bisa aja kan udah ratusan tahun loh. Sekarang pemerintah mengapresiasi lah. Masih ada nggak foto-foto waktu pacu jalurnya? Itu kan dibuat museum. Jadi kita juga perlu mengedukasi lah. Ya kan kita mau memindahkan gadget anak-anak itu kemana dia, salurannya kemana? Ya tumbuhkanlah museum-museum. Sekarang museum di Pekanbaru juga nggak cukup ramai saya lihat. Iya benar. Jadi banyak yang perlu juga dibenar lah. Dan si pemerintah harus merasa pariwisata itu adalah menambah PAD gitu. Karena kuda pariwisata ngikut semua tuh apa ya? Ekonomi, UMKM, apa lagi? Butuh infrastruktur kan, ikut lagi kan. Pokoknya nyambung aja. Saya ingat itu ada Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng itu 100 km dari Makassar. Itu tuh ada dulu Bapak Profesor Bupatinya, dia tuh mempunyai perusahaan, dia komisaris 4 perusahaan Jepang. Dari tahun 2028 itu dia malam-malam diketok rumahnya sama warga atau Pak Nurdin ya, Profesor Nurdin. Pak Nurdin, Bapak ditunggu di balai desa ya. Kenapa? Pokoknya Bapak tunggu aja. Sampai di balai desa itu udah ngumpul 3.000 orang. Orang saya cuma bilang, Pak, kami mau Bapak upati kami. Nggak mau tahu kami, Pak. Terus dia kontak lah kan ke bosnya di Jepang. Pak, disuruh jadi bupati nih. Bukannya kamu tuh korupsi semua deh. Nggak tahu, saya juga disuruh Pak deh. Akhirnya dia jadi bupati, dia fokus ke ini pariwisatanya, gimana mengembangkan pariwisata di sana di Bantaeng itu. 2 periode di Bantaeng. Habis itu saking terkenalnya dia, itu waktu mau pemilihan gubernur itu 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu buat relawan Nurdin gitu untuk menjadi gubernur. Masuk dia. Jadi saya melihatnya sisinya itu berarti dengan pariwisata itu bisa merubah. Bisa mengubah semua sektor gitu ya Pak ya. 100 km dari Makassar. Benar. Langsung berkembang. Nah, ini kan bisa dicontoh. Sekarang melihat Jawa Timur tuh dulu kan Batu tuh dulu kan kabupaten daripada Malang kan, Kabupaten Malang. Sekarang dia udah berdiri sendiri dia. Cuman rata-rata mohon maaf ya, emang bupati dan pemerintah itu emang
pihak swasta gitu, cenderung dia lebih kencang gitu, lebih kencang. Nah, cuman jangan terlena lah. Itulah gambarannya gitu. Berarti memang yang menjadi permasalahan sekarang adalah Pak, di Provinsi Riau sendiri orang masih menganggap magnetnya itu di Pekanbaru. Kita bisa lihat ya Pak, Sabtu Minggu itu macetnya luar biasa dari Pekanbaru, dari provinsi tetangga datang, padahal cuma untuk ke tempat-tempat wisata buatan gitu ya Pak. Kalau di Pekanbaru kita lihat padahal masih banyak. Nah ini apa sebenarnya yang menjadi permasalahannya Pak? Karena tadi saya dengar juga bahwasanya di Kuansing jual baju malah I love Bukit Tinggi seperti itu. Apakah masyarakat kurang teredukasi atau bagaimana? Jadi pemerintah harus sinergi. Saya melihat itu ada dulu Pak Gubernur kita, Rusdi Zainal, itu ada namanya Pekan Sikawan. Pekanbaru, Kampar, Siak Pelalawan. Dia kan menyontohin Jabodetabek, itu no problem. Sekarang yang 4 ini aja ngumpul lah sekarang, ngumpul aja. Tinggal lah egonya, ada ngumpul 4, kita ngapain nih sekarang nih? Transportasinya, busnya. Karena orang Pelalawan tuh, dia buat rumah tinggal di Rumbai, cuma kerjanya di sana, di Pelalawan. Berarti kan banyak juga orang-orang yang di luar Pekanbaru tuh kerjanya, cuma dia tinggal di Pekanbaru. Iya, gitu. benar. Tinggal inilah pemerintah mau dengan sinergi. Kemarin kan zaman Pak Firdaus wali kota, saya melihat hotelnya malah di Pekanbaru banyaknya. Mau dia berbagi bisa aja kan hotelnya disiap dikit. Iya. Kemarin kan siap dengan tur de Singkaranya. Itu saya pikir Pak, ya jalannya alhamdulillah kemarin udah ada etapa terakhirnya di Pekanbaru itu. Itu orangnya namanya di Pekanbaru Bu, nggak di sana di Siak. Karena Siak gimana? Atau bukan dua, mungkin nggak representatif. Tidak juga meratanya infrastruktur tadi ya Pak ya. Dan setelah ini Pak kita akan membahas apa saja sebenarnya yang bisa dikunjungi Wisman dan juga Wisnus di Provinsi Riau. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini.